Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Twin Bird Channel. Di konten kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya, dan japri ke saya meminta penjelasan ya. Om, Cak Ijo saya sudah ngawin sekitar 3-4 kali ngawin, dan itu sudah hampir 1 minggu tidak bertelur. Itu apa penyebabnya? Ya, kita berikan penjelasan terlebih dahulu. Mari simak penjelasan saya. Bahwasanya cicak hijau itu setelah proses kawin di hari ketiga atau keempat itu dipastikan akan bertelur apabila betina itu sudah benar-benar matang alat reproduksinya. Jadi sel telurnya sudah tumbuh di hari ketiga atau keempat, dia pasti bertelur. Apabila melebihi dari 3-4 hari, dipastikan sel telur itu tidak akan pernah berkembang dan dipastikan mati. Jadi sperma hasil pembuahan tadi sudah tidak bisa berkembang. Yang jadi masalahnya ini apa faktor penyebabnya? Jadi saya perlu memberikan pemahaman. Yang pertama, faktor penyebabnya yaitu induk betina yang masih muda. Dalam artian, apabila induk betina ini masih muda, belum cukup matang alat reproduksinya, kita paksa untuk birahi puncak, dan kita rasa itu berhasil dan dia emang jadi cenderung nungging tapi itu birahi palsu dan mau dikawinkan, dipastikan betina itu tidak akan bertelur, dikarenakan dia masih belum terbentuk kesehatannya, belum terpenuhi vitamin dan proteinnya. Maka betina ini akan cenderung minta kawan kawin terus tapi tidak kunjung bertelur. Kemudian penyebab kedua adalah kurang variasinya pemberian makanan serta vitaminnya. Dengan garis bawah, betina sudah benar-benar tua atau matang. Apabila asupan vitamin dan proteinnya itu tidak diberikan atau terjeda, atau emang burung itu tidak lahap makan, maka pertumbuhan sel telur pun akan terhambat gitu. Apa yang harus diberikan? Ya, untuk memperoleh protein itu kita bisa berikan jangkrik, ulet Hongkong, wajib kroto. Kemudian berikan vitamin, dikhususkan untuk memperbaiki proses produktivitas dan sel telur, gunakan vitamin J1 ya. J1, kita gunakan vitamin J1. Kemudian kasih juga asinan. Nah, asinan itu juga fungsinya untuk memperkuat cangkang telur ya, atau kulit telur. Kemudian latihlah untuk makan pur, atau kalau tidak pur juga masalah, tapi pur itu juga bagus karena dia udah mengandung vitamin protein tinggi ya untuk pembentukan dan memenuhi kebutuhan si induk betina. Kemudian faktor ketiga adalah faktor psikologis atau kenyamanan atau kesehatan burung itu sendiri. Kalau betina psikologisnya cuman pengen kawin tapi tidak diperhatikan naluri makannya, naluri kesehatannya belum sehat, ya berarti betina itu ada kelainan ya. Emang betina itu tidak bisa nelor
Jadi psikologis juga bisa berpengaruh. Kemudian solusinya gimana? Baik teman-teman, marilah kita pecahkan. Apabila menemui hal seperti ini, betina sudah kawin, kawan kawin tapi tidak kunjung telur dari 3 atau 4 hari belum keluar telur, ditunggu sampai seminggu belum keluar telur, kita perhatikan lagi kriteria betina yang kita gunakan. Apakah emang dari muda kita paksa birahi, ya itu kita kembalikan lagi ke pemiliknya, dia yang tahu betina itu yang kita pakai itu udah cukup umur apa belum, biasanya begitu. Jadi betinanya kita nolkan lagi, kita ulang lagi, jangan sampai dia birahi tinggi lagi. Jadi kita penuhin dulu proses vitamin, proteinnya, dan kesehatan burungnya hingga alat produktivitasnya itu matang. Kemudian solusi yang lain adalah memberikan pakanan-pakanan yang mengandung protein dan vitamin ya, khususnya untuk perkembangan sel telur yang tadi saya sudah bicarakan di depan. Kemudian solusi yang ketiga adalah membaca karakter si betina ini. Karakter betina ini kalau sudah mapan dan tahu masa kawin datang, suburnya sudah datang, berarti dia harusnya sudah mau bertelur. Tapi emang kalau enggan bertelur, solusinya kita latih untuk buang telur sebelum kita kawinkan. Sebagai contoh tadi, kalau betina muda yang kita pakai, emang kalau kita ragu apakah nanti ini memang benar-benar kita sudah memenuhi syarat umurnya atau belum, makanya kita latih dulu. Kita latih buang telur, biarkan dia ngeram. Nah nanti setelah itu proses, kita cabut, kita kondisikan ulang. Jadi kita tidak ragu-ragu setelah dikawinkan, dipastikan itu betina sudah akan nelor. Begitu ya. Baiklah, bagi teman-teman kicau mania yang mengalami hal seperti ini, mohon dipahamin lagi faktor penyebabnya. Jadi pada intinya itu satu, betina biasanya dipaksa birahi. Jadi psikologisnya, kesehatan burungnya, terus kematangan alat reproduksinya belum terpenuhi, sudah keburu birahi. Jadi datangnya kawan kawin, sel telurnya belum terbentuk hingga tidak mau bertelur. Kembali lagi pada para pemilik dan penangkar cai hijau, yaitu fungsinya mengetahui karakter betina yang bagus. Baiklah, tetap putus asa, jangan semangat. Salam konservasi cai hijau Indonesia.